ada gak yang lagi ngerasa gak semangat, lagi ngerasa males gitu ya, atau anak aja? Iya gitu. Ya kayaknya anak aja ya. Lapar makan. Ana dapat surat cinta dari Allah. Quran surat Ali Imran ayat 139 pasti udah pada tahu ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Teman-teman, saat kita sedih, saat kita merasa begitu lemah, selemah-lemahnya, jangan biarkan diri kita itu larut dalam kesedihan. Jangan biarkan diri kita larut dalam pikiran-pikiran negatif kita. Kayak kita nggak bisa, pokoknya tantrum ya terus pokoknya kerjaannya gitu, males gitu ya. Karena kita ngikutin apa yang kita mau. Ketika muncul pikiran buruk itu langsung alihkan dengan sesuatu yang bermanfaat, kebaikan yang memang lakukan kebaikan yang memang teman-teman itu nyaman gitu ngelakuinnya. Jadikan kekurangan kita itu sebagai pemicu diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada lagi At-Taubah ayat 40. Potongan ayatnya ya. La tahzan innallaha ma'ana. Bahwa kata Allah, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah pasti memberikan pertolongan kepada hambanya meskipun kita dalam situasi yang sulit. Kita lagi sedih-sedihnya, kita lagi banyak masalah, kita lagi diselimuti dengan kemalasan, kita lagi semangat, kita lagi turun-turunnya. Minta ke Allah gitu. Pasti Allah akan membantu, pasti Allah yang akan senantiasa bersama kita. Jangan terlalu meratapi kesedihan kita. Jangan terlalu diratapi gitu ya kesedihannya, kemalasannya, dan kalau misalnya semangatnya udah turun, coba mulai lagi kita bergerak untuk bersemangat, untuk menghidupkan harapan-harapan kita. Kita masih punya banyak mimpi-mimpi kita yang belum sempat hidup ya teman-teman. Ada lagi surah At-Talaq ayat 2-3, potongan ayat terakhirnya Allah bilang, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allah itu menjanjikan kepada kita jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Teman-teman, bertawakal sama Allah dan jangan berhenti berusaha. Kuncinya jangan berhenti berusaha. Minta tolong sama Allah, karena pertolongan Allah itu pasti ada. Allah itu maha besar, janjinya itu bersifat pasti ya teman-teman. Dan ana juga diingatkan lagi sama hadis Arba'in nomor 23, yang ke-23. Di sini bahwa ada potongan lagi bahwa bunyi hadisnya, wal Qur'anu hujjatul laka au alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Bahwa Al-Qur'an itu adalah hujjah, argumen atau alasan, bukti untuk kita. Dia tuh bakal ngebela kita di akhirat atau justru mencelakakan kita. Ketika kita mau bahwa Al-Quran itu menjadi pembela untuk kita di akhirat, maka amalkan apa yang ada di dalam isinya. Ketika kita menemukan ayat-ayat tentang kebaikan, kita amalkan ayat-ayat tentang kebaikan. Ketika kita menemukan ayat-ayat tentang ghibah, kita berusaha untuk tidak ghibah gitu ya. Ketika kita menemukan ayat-ayat tentang berbuat zalim kepada orang lain, berusaha sebisa mungkin untuk bisa mengamalkannya gitu ya. Kalau misalkan kita ingin Al-Quran ini menjadi bukti yang membela kita. Kalau misalkan kita nggak mau ya Al-Quran ini menjadi penjerumus kita gitu, bahkan mencelakakan kita di akhirat nanti. Semua orang yang bunyi hadis selanjutnya, semua orang yang berangkat di waktu pagi lalu menjual dirinya, maka dia memerdekakannya dari api neraka atau justru membinasakannya. Karena itu mungkin positifnya ya, menjual diri untuk dalam ketaatan, menjual diri menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Emang gitu ya, pasti berat banget buat ngelakuinnya, tapi Allah juga ngasih hadiahnya nggak tanggung-tanggung gitu ya, surga. Tapi kadang manusia itu ketika diiming-imingi surga aja suka pengen rewardnya di dunia itu, pengen reward yang nyata dulu gini ya, baru dia tuh bisa semangat. Negatif, ketika orang itu mengisi siang dan malamnya dengan ketaatan, maka dia akan terbebas dari kehinaan dunia dan kesengsaraan akhirat. Tapi mungkin nauzubillah ya, semoga bukan kita, ketika
Kita ada juga yang menjual dirinya, negatifnya ya, menjual dirinya kepada setan dan kepada hawa nafsu dengan kemaksiatan. Mungkin kayak Ana disadarkan kembali, mungkinnya selama ini Ana sebulan lebih ya, maksudnya semangatnya turun, malasnya iya, makin malas. Kalau kata orang-orang, ketika kamu gak semangat, sok inget lagi orang tua kamu udah udah berjuang buat ngebayain kamu, ngedoain kamu. Tapi Ana pribadi ketika ingat itu malah menggebu-gebu ingin pulang gitu ya. Ketika ingat orang tua, ingat keluarga, malah pengen cepet pulang gitu ya, bukan malah naiknya semangat, bukan semangatnya naik gitu, jadinya pengen pulang, kayak udah ngerasa bahwa di sini tuh udah gitu. Ketika orang-orang di akhir pembinaan itu sebentar lagi semangatnya makin naik ya, karena sebentar lagi kebalik gitu ya. Ana tuh semangat kayak udah sebulan lagi kayak udah jenuh udah, karena mungkinnya memikirkan tanggungan-tanggungan yang memang ananya ragu sama Allah. Dan untuk menanamkan, kalau tadi katanya apa sih, walaqad yasarna Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, Al-Qur'an itu katanya mudah ya, tapi Ana tuh malah muncul keraguan buat Al-Qur'an ya, makanya sesusah itu gitu ya Allah ngasihnya. Kayak 3 minggu, sok teman-teman sakit hati gak 3 minggu di masa pembinaan store 3 halaman, itu sakit banget ya, maksudnya kayak kemana aja. Pas Ustazah juga kata Ustazah tuh futur tuh paling seminggu lah beres, kata Ustazah tuh, nanti kesananya semangat lagi. Sana tuh nanya, Ustazah gimana kalau misalnya udah sebulan lebih? Ustazah malah nanya, kenapa kamu gak setahun sekalian? Aku kayak diem. Oh mikir, kata meren ya itu udah terlalu lama meren. Ustazah kayak kunaon ya budak teh setoran tara merennya. Ayo kadon kalau misalnya ketemu ngeluh, setoran enggak gitu ya. Datang duduk ngeluh, nawar gitu kerjaannya. Karena saking ibu-ibu banget ya. Karena saking malasnya gitu, buat emang penting banget ketika kita menanamkan bahwa Quran itu mudah, itu sangat penting. Tapi ketika teman-teman udah punya mindset bahwa Quran itu mudah, aku yakin bahwa Quran itu mudah, itu punya mindset kayak gitu mahal banget. Ketika orang tuh sibuk untuk menumbuhkan rasa itu susah banget teman-teman untuk anak, karena emang ngaruh banget ketika anak yakin bahwa Quran itu sesulit apapun ya mudah gitu ya dijalani. Dulu tuh kayak mau dapat setengah halaman anak seneng-seneng aja, maksudnya kayak udah beda karena mindset anak bahwa Quran itu mudah. Kalau sekarang tuh kayak udah malah nanya, ya Allah mana yang katanya mudah? Ana sering bilang kayak gitu. Gak boleh ya teman-teman, itu gak boleh banget, sangat-sangat kayak ya Allah mana setiap hari itu, ya Allah mana, makanya sama Allah gak dikasih. Ana sering ragu gitu ketika ngelihat Al-Quran, capek gitu. Kayak udah mau berhenti gitu ya. Tapi padahal sakadap deui teh tos bade bukan beres murojaah, maksudnya kayak udah gitu mau programnya udah mau beres, cuman kayak udah lama mungkin ya ujiannya beda-beda. Mungkin selama ini anak tuh terlalu mengikuti hawa nafsu yang emang mungkin selama ini yang menjual diri di sini. Mungkin anak menjual diri anak kepada hawa nafsu anak. Ketika anak inginnya ketika KBM misalnya pengennya harusnya bubarnya jam 9 malam, anak pengen turun jam 8, ya anak turun jam 8. Ketika emang anak maunya pergi buat tidur ya anak pergi itu ya, maksudnya semales itu. Cuman jangan dicontoh ya teman. Semangat terus untuk teman-teman semua, karena ya semua orang punya prosesnya masing-masing dan ya gak bisa dipukul sama rata gitu ya. Ketika si A prosesnya seperti ini ya biarlah dia berjuang dengan prosesnya dia. Jangan dijudge, kamu segitu doang ngeluh ya. Jangan kayak gitu. Ternyata jadi orang yang malas jadi orang yang semangatnya selalu kurang itu capek. Capeknya bukan di fisik, capeknya di batin teman-teman. Masih mending orang yang rajin, capeknya tuh nikmat, beda. Teman-teman pasti udah ngerasain itu ya, rajin gitu kayak semuanya tuh kecapai lah, pokoknya semuanya ke ini karena kitanya rajin, karena kitanya nurut maunya Allah itu seperti apa, capeknya itu bakal nikmat. Tapi beda jadi orang yang semangatnya tuh selalu kurang gitu, kayak males mengikuti apa yang diri mau gitu ya, yaitu capek sendiri sebetulnya. Cuman untuk kembalinya itu ya butuh proses gitu ya. Semoga bisa cepat kembali.